You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Alex Marquez membuntuti Marc Marquez seperti sekolah, penuh pelajaran berharga di setiap tikungan. Dalam dunia balap MotoGP yang keras dan penuh tekanan, hubungan kakak adik seringkali hanya berhenti di luar lintasan. Namun, bagi Alex Marquez, keberadaan sang kakak, Marc Marquez tidak hanya berarti persaingan, tetapi juga sekolah berjalan yang memberinya pelajaran tak ternilai dalam setiap balapan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung di mana Alex Marquez menunjukkan perkembangan luar biasa. Pembalap Gresini Racing ini menjadi satu-satunya rider yang paling konsisten membayangi Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Meski terpaut cukup jauh dalam klasemen sementara, Marc memimpin dengan 455 poin dan Alex di posisi kedua dengan 280 poin. Nyatanya Alex beberapa kali mampu membuat Marc bekerja lebih keras dari biasanya. Yang menarik, di balik persaingan mereka yang intens, ada cerita personal yang membuat musim ini terasa istimewa bagi Alex. Bukan hanya soal posisi di klasemen, tapi tentang proses pembelajaran yang ia alami dengan cara yang tidak biasa, membuntuti sang kakak di lintasan seperti seorang murid yang memperhatikan guru di kelas. Balapan di belakang Marc rasanya seperti sekolah, ujar Alex Marquez saat diwawancarai oleh Speedweek. Pernyataan itu bukan sekadar metafora. Ia mengaku benar-benar merasa sedang belajar setiap kali berada di belakang Marc, memperhatikan setiap gerakan, teknik, dan insting sang kakak dalam mengendalikan motor. Dia tahu bagaimana menghadapi setiap akhir pekan, bagaimana menghadapi setiap sesi, bagaimana menangani setiap situasi. Jadi saya mencoba memanfaatkan semua potensi itu dan belajar darinya. Menurut Alex, Marc yang sekarang tak kalah hebat dari versi terbaiknya di tahun 2019, saat ia mendominasi MotoGP dengan kecepatan dan ketangguhan luar biasa. Marc saat ini, di tahun 2025, menurut saya berada di level yang sama dengan dia di tahun 2019, lanjut Alex. Dan saat Anda membalap di belakangnya, Anda mencoba mencatat semua yang dia lakukan dengan lebih baik. Saya mencoba belajar dari itu dan menjadi lebih kuat. Apa yang membuat situasi ini semakin unik adalah hubungan personal mereka. Mereka bukan hanya rival satu lintasan, tapi juga saudara kandung yang tinggal serumah. Tidak banyak pembalap di dunia yang bisa berlatih motocross, flat track, hingga balapan go-kart bersama lawan terberat mereka, di rumah. Senang sekali bisa melakukan semua ini bersama kakak saya sendiri, kata Alex. Kami berlatih bersama, mengendarai motocross, flat track, atau go-kart. Dan kami juga melakukan hal yang sama bersama-sama di atas motor MotoGP di kejuaraan dunia. Bagi Alex, berada satu atap dengan legenda hidup MotoGP seperti Marc Marquez adalah kombinasi yang luar biasa. Di satu sisi, dia mendapatkan akses langsung ke sumber ilmu terbaik. Di sisi lain, tekanan untuk terus berkembang dan tidak hanya menjadi adik Marc Marquez juga tak kalah berat. Terlepas dari kenyataan bahwa dia kakak saya, dia sangat sulit dikalahkan. Memiliki rival seperti dia sungguh istimewa. Dia salah satu yang terbaik dalam sejarah. Namun, Alex juga menyadari bahwa meniru Marc bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Sekalipun ia tahu secara teori apa yang membuat Marc begitu kuat, pelaksanaannya di lintasan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Saya sudah tahu apa yang dia lakukan dengan lebih baik, akunya sembari tersenyum. Tapi teori itu satu hal, implementasinya, di lapangan, lain lagi. Pernyataan itu menggambarkan kompleksitas dunia balap. Tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik, seorang pembalap harus mampu menerapkannya dalam kecepatan tinggi, dengan tekanan mental luar biasa, dan dalam situasi yang terus berubah di tiap tikungan. Meski belum mampu menyamai dominasi sang kakak, Alex telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya adik Marc Marquez. Dia adalah pembalap yang tangguh, disiplin, dan terus berkembang. Musim ini menjadi titik balik, di mana dia tidak hanya mencetak poin, tapi juga membangun karakter dan pengalaman. Saya mencoba belajar dari setiap kesempatan. Di lintasan, di paddock, atau saat latihan bersama. Apapun yang bisa saya ambil dari Marc, akan saya manfaatkan sepenuhnya. Hubungan mereka adalah kombinasi dari persaingan, kekeluargaan, dan pembelajaran yang sangat jarang terjadi di level tertinggi olahraga apapun.
Dan di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Alex tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga mengejar versi terbaik dari dirinya sendiri, berbekal ilmu dari sang guru yang juga kakaknya sendiri. Di saat banyak pembalap muda mencari inspirasi dari para legenda melalui video atau data telemetri, Alex Marquez punya keuntungan langka. Dia bisa belajar langsung, setiap hari, dari salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dan walaupun persaingan itu terasa seperti sekolah yang tak pernah usai, Alex tahu bahwa semakin lama ia membuntuti Mark, semakin besar peluangnya untuk akhirnya menyalip, bukan hanya di lintasan, tapi juga dalam pencapaian pribadi sebagai pembalap kelas dunia. Fokus meraih gelar MotoGP 2025, Marc Marquez tak gentar hadapi siapapun di lintasan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan bagi Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali itu kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Bersama tim Ducati Lenovo, Marc tampil konsisten dan mematikan. Ia kini berada di jalur yang sangat menjanjikan untuk kembali merebut mahkota juara dunia yang sudah lama ia incar sejak cedera panjang menghantam karirnya beberapa musim lalu. Marc Marquez bukan hanya kembali kompetitif, ia kembali mendominasi. Sejak awal musim, duet Marquez bersaudara, Marc dan Alex, benar-benar menyita perhatian. Dalam beberapa seri pembuka MotoGP 2025, keduanya silih berganti naik podium, bahkan beberapa kali finish 1-2. Dinamika unik ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya, akankah musim ini menjadi panggung pertarungan epik antar saudara di puncak klasemen? Namun, seiring berjalannya musim, tren performa Alex Marquez mulai menurun. Beberapa kesalahan teknis dan ketidakkonsistenan dalam race membuat posisinya perlahan tergeser oleh nama-nama lain yang juga tampil mengesankan. Rider muda seperti Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi mulai memperlihatkan ancaman serius, sementara Fabio Di Giannantonio pun tak kalah menyulitkan dengan kecepatannya di beberapa trek. Ketiganya kini menjadi penantang serius di paruh kedua musim, menciptakan atmosfer persaingan yang semakin kompleks dan menarik. Di tengah dinamika itu, Marc Marquez tetap tenang. Ia tidak terpengaruh oleh perubahan peta persaingan. Fokusnya hanya satu, gelar juara dunia. "Aku tidak peduli," ujar Marc sambil tersenyum santai ketika ditanya soal siapa lawan terberatnya musim ini. "Di paruh pertama kejuaraan, aku bertarung terutama dengan Alex. Kami selalu ada di posisi pertama-kedua. Tapi sekarang, dengan keunggulan poin ini, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik setiap akhir pekan. Tidak masalah apakah saya bertarung melawan Di Giannantonio, KTM, atau Aprilia, seperti di balapan terakhir," tambahnya. Sikap Marc yang tenang namun penuh percaya diri itu menjadi cerminan kedewasaan seorang juara sejati. Ia tidak terpaku pada nama atau tim lawan. Baginya, setiap balapan adalah medan pertempuran yang harus ia menangkan dengan strategi dan konsistensi. Marc juga menegaskan bahwa ia tidak tergoda untuk bermain agresif hanya demi satu kemenangan. Ia lebih memilih pendekatan yang konsisten, selalu finish di 3 besar, menjaga kestabilan poin dari satu seri ke seri berikutnya. "Beberapa pembalap bisa mengalahkan saya dalam satu balapan. Tapi saya selalu finish pertama, kedua, dan pertama. Dan itulah yang terpenting untuk kejuaraan," ujarnya mantap. Konsistensi ini membuat Marc semakin menjauh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Bahkan saat para rivalnya sibuk saling salib di papan tengah, Marc sudah memantapkan langkah menuju gelar yang mungkin akan menjadi salah satu pencapaian paling dramatis dalam karirnya. Mengingat comeback-nya dari cedera dan perpindahannya ke Ducati hanya setahun sebelumnya. Menariknya, Marc juga tidak menutup kemungkinan bertarung langsung dengan adiknya sendiri, Alex, dalam perebutan gelar. Ia justru melihat potensi duel saudara ini sebagai sesuatu yang spesial dan layak dinikmati. Jika harus bertarung dengan Alex demi gelar, itu akan jadi pengalaman yang luar biasa. Kami berdua tahu batasnya. Tapi di lintasan, kami pembalap profesional. Tak ada kakak adik, hanya dua rival yang ingin menang. Di sisi lain, kondisi berbeda tengah dialami Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2023 itu justru tampak kehilangan arah. Dalam 3 seri terakhir, Bagnaia gagal naik podium dan terlihat kesulitan menyamai kecepatan para rival utamanya, termasuk rekan setimnya sendiri, Marc Marquez.
Banyak pihak mempertanyakan apakah Bagnaia masih bisa kembali ke jalur juara atau justru akan mengakhiri musim ini dengan penurunan performa drastis. Situasi ini semakin mempertegas betapa mengerikannya dominasi Marc Marquez musim ini. Ia tak hanya mengalahkan rival-rival dari tim lain, tetapi juga secara perlahan menggeser pamor juara bertahan di timnya sendiri. Hal ini memperlihatkan seberapa besar dampak kehadirannya di paddock Ducati, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga sebagai pemimpin yang membawa visi juara. Dengan sisa beberapa seri lagi menuju akhir musim, peluang Mar untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin terbuka lebar. Namun, seperti yang ia katakan, belum ada ruang untuk lengah. Setiap race adalah pertempuran baru. Setiap titik poin adalah investasi menuju kejayaan. Dan di tengah semua dinamika ini, satu hal menjadi jelas, Marc Marquez telah kembali. Tidak hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai ancaman nyata yang siap menulis sejarah baru di MotoGP. Dominasi Marquez, sindiran pedas dalinya untuk Bagnaia. Saat semua lancar, dia malah bikin masalah sendiri. MotoGP 2025 menciptakan drama yang tajam di garasi Ducati, antara euforia kemenangan dan kekecewaan mendalam. Di tengah sorak-sorai atas performa memukau Marc Marquez dan gemilangnya sang rookie Fermin Aldeguer, terselip awan gelap yang menaungi Francesco Pecco Bagnaia. Lintasan Red Bull Ring tepatnya di Austria, yang selama 2 tahun terakhir menjadi tanah kekuasaan Bagnaia, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi sang juara bertahan. Sementara Marquez tampil dominan dengan merebut kemenangan di sprint race dan balapan utama, Bagnaia malah terpental keluar dari pertarungan secara harfiah maupun simbolis. Sejak bergabung dengan Ducati, banyak pihak bertanya-tanya, apakah Marquez masih punya sihirnya? Jawabannya tampaknya telah terjawab tuntas di Austria. Pebalap asal Cervera itu tampil luar biasa dan nyaris tak tersentuh sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama. Dengan 2 kemenangan bersih, termasuk yang pertama kalinya di Red Bull Ring, Marquez seolah kembali ke versi terbaiknya. Dalam balapan utama, ia menunjukkan kelasnya sebagai legenda hidup MotoGP, tak hanya dari segi kecepatan, tetapi juga konsistensi dan kecerdasan balap. Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak bisa menutupi rasa puasnya. Ia bahkan menyandingkan performa Marquez musim ini dengan musim legendaris 2014, saat Marquez mencatatkan 10 kemenangan beruntun. Marc sedang menjalani musim yang fenomenal. Belum pernah saya lihat ada yang seperti ini lagi. Dia pembalap yang bisa melakukan hal luar biasa ketika semua elemen bekerja bersama, puji Dall'Igna. Tak hanya Marquez, Ducati juga punya bintang baru yang mencuri perhatian, Fermin Aldeguer. Pebalap muda yang baru saja naik ke kelas utama ini berhasil finish kedua setelah start dari posisi ke-6, prestasi yang membuat banyak mata meliriknya. Dall'Igna pun tak segan menyebutnya sebagai bakat murni, dan bahkan menyiratkan bahwa tempat di tim pabrikan suatu saat akan tersedia untuk Aldeguer. Kalau dia terus seperti ini, sulit membayangkan dia tidak mengenakan merah Ducati suatu hari nanti, ungkapnya. Dengan usia yang masih sangat muda dan mental baja yang ditunjukkannya di Austria, Aldeguer seolah menegaskan bahwa masa depan Ducati sangat cerah. Namun di balik sorotan terang, ada sisi gelap dari akhir pekan Ducati yakni performa mengecewakan Francesco Bagnaia. Sprint race-nya berakhir lebih cepat karena masalah teknis pada motornya, dan pada balapan utama, ia hanya mampu finish di posisi ke-8. Ironisnya, ini terjadi di sirkuit di mana Bagnaia pernah menjadi raja 2 musim berturut-turut. Tapi kali ini, justru dia yang tercecer. Tak heran, kritik pun datang, bahkan dari dalam rumah sendiri. Gigi Dall'Igna, yang biasanya cukup diplomatis dalam menilai pebalapnya, memberikan komentar yang tajam soal penampilan Bagnaia. Dengan Pecco, saya ingin bisa memberikan lebih, karena saya percaya dia pantas dan mampu melakukan lebih baik. Tetapi, terlalu sering, bahkan saat segalanya berjalan baik, dia justru terjebak dan memperburuk situasi. Sebuah sindiran yang tajam dan jelas bahwa Dall'Igna mulai kehilangan kesabaran terhadap inkonsistensi sang juara bertahan. Dall'Igna juga menekankan bahwa dengan motor sekuat Ducati saat ini, hasil Bagnaia seharusnya bisa lebih baik. Menurutnya, faktor mentalitas dan keputusan saat balapan menjadi kunci yang membedakan antara juara dan sekadar pembalap cepat. Dengan motor ini, dia bisa lebih baik, dan dia tahu bagaimana melakukannya. Dia harus terus bekerja, tegasnya. Dengan kemenangan di Austria,
posisi Marquez dalam perburuan gelar dunia semakin kukuh. Namun, dalihnya menegaskan bahwa tim tidak akan terburu-buru menghitung-hitung tempat atau waktu mengunci gelar. Yang penting Mark keluar sebagai juara, titik. Kita tak perlu buru-buru. Kita menang saat bisa menang, dan kita juga harus bisa menerima kalah. Karena tahu cara kalah, berarti juga tahu cara menang, katanya bijak. Sikap ini mencerminkan kedewasaan Ducati sebagai tim besar dan juga keyakinan mereka bahwa hasil akhir akan berpihak pada kesiapan, bukan kecemasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pelatih balap Ducati ungkap sisi mengejutkan Marc Marquez, pembalap lengkap dan membumi. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan gemilang bagi Marc Marquez. Sebuah babak baru bersama Ducati yang tak hanya menorehkan prestasi, tapi juga menunjukkan sisi lain dari sang legenda. Uji coba perdananya bersama tim pabrikan di Barcelona tahun lalu, yang mengusung tema Todo al Rojo, atau segalanya berwarna merah, kini terasa sebagai simbolisasi yang nyaris profetik. Merah bukan sekadar warna baru dalam seragam Marquez. Ia benar-benar mewarnai musim ini, secara harfiah dan simbolis. Sejak awal musim, Marquez tampil tak terbendung. Ia telah memenangkan 7 kali berturut-turut sprint race dan Grand Prix, sebuah rekor yang memukau dunia MotoGP. Dalam 14 putaran sejauh ini, ia mengoleksi 23 kemenangan dari total 28 balapan, sebuah dominasi yang jarang terlihat dalam era modern. Dengan keunggulan 175 poin atas sang adik, Alex Marquez, yang menempati posisi kedua klasemen, gelar juara dunia ke-9 seolah hanya tinggal menunggu waktu. Misano diyakini akan menjadi titik pengunci, sebelum memasuki fase akhir musim yang menantang. Namun, di balik angka-angka spektakuler itu, ada cerita yang lebih dalam. Bukan soal kecepatan, bukan pula soal strategi, melainkan soal karakter. Adalah Manuel Poggiali, pelatih balap Ducati dan mantan juara dunia kelas 125cc dan 250cc, yang membagikan kisah ini. Sosok yang kini bertanggung jawab membina dan membimbing para pembalap Ducati dari sisi mental dan teknis, mengaku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan dari Marquez. Semua orang tahu Mar itu luar biasa di atas motor, buka Poggiali dalam wawancara dengan AS, tapi yang tidak banyak orang tahu, adalah seberapa luar biasa dia sebagai pribadi. Poggiali, yang sudah berpengalaman mendampingi pembalap-pembalap muda dan veteran dalam tim, mengatakan bahwa kehadiran Marquez membawa dampak besar. Bukan hanya karena hasil balapnya, tetapi karena energi dan sikapnya di dalam tim. Kalau saya harus menyebut satu kata untuk menggambarkan dia, lengkap, tegas Poggiali. Dia bukan cuma cepat. Dia tahu kenapa dia cepat. Dia paham teknis, dia mengerti detail, dan dia bisa menjelaskannya ke tim dengan cara yang sangat membantu. Menurut Poggiali, hal yang membedakan Marquez dari banyak pembalap hebat lain adalah kesadarannya terhadap setiap aspek dalam performanya. Ia tidak hanya mengandalkan insting atau keberanian, tetapi juga pendekatan analitis dan pengalaman bertahun-tahun yang dibawa ke setiap sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan. Mar itu bukan tipe pembalap yang datang, naik motor, dan selesai, ungkapnya. Dia aktif berdiskusi, memberi masukan yang presisi, bahkan kadang memberi saran kepada teknisi tentang hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Dia tahu motor ini seperti dia tahu tubuhnya sendiri. Namun, satu hal yang paling membuat Poggiali terkesan bukan dari sisi teknis, melainkan dari sisi kemanusiaan. Yang paling mengejutkan saya justru bukan soal balapan, tapi karakter pribadinya, ujar Poggiali. Dengan semua gelarnya, semua pencapaian dan status legendanya, dia tetap rendah hati. Dia menyapa semua orang, bercanda, tertawa, bilang, terima kasih, dan maaf, bahkan untuk hal-hal kecil. Bagi Poggiali, hal ini sangat penting dalam dunia balap modern. Tekanan yang tinggi, ekspektasi besar, dan ritme yang cepat membuat suasana di garasi bisa jadi sangat menegangkan. Namun kehadiran Marquez justru membawa keseimbangan. Orang mungkin membayangkan, Mar akan datang dengan 8 gelar juara di dahinya, penuh ego dan ekspektasi. Tapi kenyataannya, dia datang sebagai bagian dari tim. Tidak ada jarak antara dia dan mekanik, antara dia dan staf pendukung. Itu luar biasa. Kehangatan Marquez bahkan menular ke seluruh lingkungan kerja tim Ducati. Banyak kru yang mengaku lebih semangat, lebih fokus,
dan lebih nyaman bekerja dengan atmosfer seperti itu. Dia membuat orang-orang di sekitarnya merasa dihargai, tambah Poggiali. Dan dalam olahraga sekompetitif MotoGP, itu adalah nilai tambah yang tidak ternilai. Musim ini, publik hanya melihat sosok Marquez yang terus berdiri di podium, mencetak waktu tercepat, dan menyalip dengan manuver luar biasa. Tapi di balik sorotan lampu sirkuit dan gemuruh penonton, ada Marc Marquez yang senyum kepada teknisinya setelah sesi buruk, memotivasi kru ban yang kelelahan, dan bercanda dengan staf kebersihan paddock. Itulah Marquez yang membuat Poggiali kagum dan itu pula yang membuat tim Ducati semakin solid. Kini, dengan gelar ke-9 yang tampaknya tinggal menunggu waktu, Marquez tak hanya menorehkan sejarah baru bersama Ducati. Ia juga membentuk warisan baru, sebagai pembalap yang bukan hanya hebat di atas lintasan, tetapi juga besar dalam sikap. Lengkap dan membumi. Dua kata yang jarang berjalan beriringan di level tertinggi olahraga motor. Tapi itulah Marc Marquez versi Ducati dan mungkin versi terbaiknya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your